Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara instalasi dev C atau C++ dan perulangan pada bahasa C. Oke, yang pertama teman-teman buka browser kalian, terus download ini dev C++. Nah, ini include untuk bahasa C dan bahasa C++. Nah, teman-teman tinggal download aja di sini. Nanti akan muncul mau save di mana, tinggal teman-teman download aja. Tunggu hingga selesai. Berhubung saya udah download, jadi saya tinggal open aja. Tapi biar teman-teman nggak bingung, kita instalasi bareng aja. Tunggu downloadan saya selesai. Nah, kalau downloadannya udah selesai, bisa teman-teman buka. Di open aja dev C++-nya. Kemudian tunggu hingga unpack-nya hingga 100%. Nanti kalau udah 100%, di sini ada tampilan bahasanya. Kita pilih bahasa Inggris, kemudian OK. Lanjut, next. Installnya di default aja di sini di drive C. Install. Tunggu hingga proses instalasinya selesai. Ini instalasinya nggak lama, cuma sebentar. Karena memang ini size-nya kecil, nggak begitu besar. Nah, nanti kalau teman-teman udah selesai install, selanjutnya teman-teman itu dihadapkan dengan proses setting tampilan codingannya itu mau warna apa dan bagaimana, serta icon-iconnya seperti itu. Nah, kalau sudah klik finish. Nah, teman-teman kalau sudah klik finish itu akan langsung dilarikan ke dev C++ nya. Nah, nanti kalau teman-teman baru pertama kali install pasti dilarikan ke pilih tema dari si dev C++ nya. Karena saya sebelumnya sudah install, jadi tidak ada setting terkait tema si dev C++ nya ini. Jadi kalau teman-teman udah selesai install, udah selesai setting, cara ngodingnya itu pencet file, new, terus search file. Nah, di sini teman-teman bisa ngoding sesuai yang teman-teman inginkan atau sesuai activity. Nah, nanti cara nge-save-nya bagaimana? Cara nge-save-nya itu pencet file, save as. Nah, di sini bebas teman-teman mau save codingannya di mana, gitu. Kemudian karena ini bahasa C, teman-teman lihat nih save as type-nya. Sini kan C++. Nah, tinggal teman-teman ganti bahasa C gini. Atau kalau mau mudah, ini aja. Ketika teman-teman ketik judulnya terserah, terus kasih .c, langsung save. Nah, itu otomatis akan menjadi bahasa C. Seperti itu teman-teman. Di sini saya buka filenya dulu yang akan saya jelaskan nanti pada teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar atau mengetahui for, while, do while, itu perulangan. Kemudian fungsinya itu ada break, kemudian ada continue, sama ada go to. Nah, ini punya karakteristiknya masing-masing, gitu teman-teman. Oke, sebelumnya kita ke materi dulu. Sini perulangan bahasa C pada video kali ini. Oke, mari belajar bahasa C. Pengertian dasar perulangan. Nah, perulangan itu merupakan kode yang berulang-ulang.
berapapun yang kita inginkan, sesuai yang kita codingkan, sesuai yang kita inputkan, tergantung program yang kita buat. Secara umum, perulangan itu dibagi menjadi dua kelompok, teman-teman. Yang pertama ada counted loop, yang kedua ada uncounted loop. Perbedaannya apa sih? Yang pertama, counted loop itu merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Kemudian yang kedua, sedangkan untuk uncounted loop itu merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali harus melakukan perulangan. Gitu, teman-teman. Itu perbedaan dari counted loop dan uncounted loop. Selanjutnya, perulangan pada bahasa C itu ada apa aja sih? Yang pertama ada for, yang kedua ada while, yang ketiga ada do while. Masing-masing itu punya struktur kode yang berbeda-beda, karakteristiknya yang berbeda-beda, gitu. Nah, selanjutnya pengertian pada bahasa C. Perulangan yang termasuk dalam counted loop itu yaitu perulangan for, kemudian perulangan yang masuk ke uncounted loop itu ada while sama do while. Selanjutnya kita masuk ke perulangan for. Perulangan for itu merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop dikarenakan sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Jadi di dalam perulangan for ini sudah ditentukan nantinya akan dilakukan perulangan sebanyak berapa kali gitu. Selanjutnya ada while. Sebelum lanjut ke while, kita lihat strukturnya dulu. Di sini ada for, kemudian start atau awal mulanya, awal mula nilai variabel, kemudian kondisinya nanti mau bagaimana, kemudian dilanjutkan dengan increment. Increment itu adalah suatu nilai yang akan bertambah secara mandiri atau bertambah dengan sendirinya gitu, sesuai dengan perulangan atau data yang diinputkan atau dimasukkan. Kemudian masuklah ke logika programnya atau kode program. Di sini teman-teman bisa menjabarkan aja itu mau bagaimana, ada printf segala macam, itu teman-teman masukkan di logikanya di sini, kode program. Ini untuk yang for. Kemudian selanjutnya ada while. While itu digunakan untuk mengulang suatu statement selama kondisi syarat yang diberikan bernilai benar. Apabila kondisi bernilai salah, maka statement atau perintah yang dideklarasikan dalam perulangan while tidak akan diulang. Dari ketiga ini sama seperti perulangan-perulangan tadi, di sini punya karakteristiknya masing-masing. Dan dari ketiga ini, dia mempunyai fungsi untuk memberhentikan perulangan-perulangan yang tadi, for, while, sama do while. Nah, dari sini punya karakteristiknya masing-masing. Nanti akan saya demonstrasikan, saya contohkan di codingannya atau programnya. Pengertian fungsi perintahnya. Nah, continue. Yang pertama ada continue. Continue ini digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke iterasi atau proses berikutnya pada looping yang sama. Jadi, dari satu blok program yang ada itu perulangan, nah nanti ada statement continue. Jadi nanti ada hal yang dilewati gitu. Kalau ditambahkan continue pada blok program itu sendiri. Nanti akan saya contohkan di programnya. Kemudian pada perulangan do while dan while, continue menyebabkan eksekusi menuju kondisi pengujian perulangan. Sedangkan pada perulangan for, pernyataan continue menyebabkan kenaikan pada bagian pengendali ungkapan pada struktur for. Dan kondisi keluar dari loop atau looping pada perulangan for. Kemudian akan diuji kembali. Itu untuk continue, penjelasan continue. Kemudian ada break. Nah, pada break ini sangat berfungsi nih untuk keluar dari pernyataan perulangan, loop atau looping. Nanti biar nggak bingung, kita demonstrasikan aja pada programnya. Kemudian yang ketiga ada fungsi goto. Goto ini merupakan perintah untuk mengarahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label tersebut merupakan identifier yang diikuti dengan tanda titik 2. Jadi di akhirnya titik 2, bukan titik koma. Mungkin ini sekilas tentang materinya perulangan pada bahasa C dan fungsinya untuk memberhentikan perulangan bahasa C. Langsung aja kita ke programnya. Di sini ada perulangan for. Yang pertama itu seperti biasa include stdio.
.h di sini library untuk input output. Kemudian int main. Kenapa int main? Karena kita di sini program ini memanggil argumen atau menggunakan variabel yang variabelnya itu akan dipanggil pada logika program atau perulangannya nanti gitu. Jadi kalau program yang menggunakan argumen atau yang memanggil variabel yang nilainya kita inputkan itu menggunakan int. Namun kalau untuk program yang tidak menggunakan input output dan hanya angkanya sudah ditentukan di dalam source code-nya itu sendiri dan tidak menggunakan argumen, itu menggunakan int main void. Jadi nilainya udah tetap ada di program itu gitu. Nah, di sini kita masuk ke int a sama i. Nah, ini pendeklarasian variabel a sama i. Kemudian printf menampilkan instruksi masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan. Jadi nanti ini akan ditampilkan ketika program dijalankan. Jadi nanti kita masukin banyaknya yang ingin kita ulang itu berapa. Kemudian ini scanf untuk menampung nilainya di variabel a. Kemudian for. Nah, di sini perulangan for, kemudian startnya nih, start, kemudian kondisi increment. Nah, di sini startnya. Startnya itu variabel i bernilai awalnya sama dengan 1. Kemudian i ini kurang dari sama dengan a, maka variabel i ini akan bertambah terus, bertambah 1 karena i++. Itu sudah ada di materi sebelumnya yang pengenalan bahasa C. Nah, misalkan a-nya itu teman-teman masukkan 5. Nah, terus kan i-nya baru 1, i-nya masih kurang dari 5, maka dia akan melakukan increment atau penambahan hingga i-nya ini kurang dari sama dengan a, seperti itu. Oke, daripada bingung, kita langsung aja jalankan. Cara jalaninnya di dev C atau dev C++ ini, teman-teman ke execute, kemudian compile and run, atau bisa pencet F11. Nah, ini programnya sudah berjalan. Masukkan banyaknya perulangan yang diinginkan. Nah, yang diinginkan itu misalnya 5. Nah, perulangan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, ini kenapa bisa ke-5 hingga sama dengan yang kita masukkan? Karena ini tadi pada perulangan for. Jika perulangannya itu pada variabel i kurang dari sama dengan a, maka itu akan tampil di printf ini, karena di printf ini kita memanggil variabel i-nya gitu. Ini untuk perulangan for. Jadi pada for ini ada start awalannya, kemudian ada kondisinya, kemudian ada incrementnya. Kemudian masuk ke perulangan while. Nah, while ini sama ya, awalnya input output, library-nya, kemudian int main, kita deklarasikan juga variabelnya. Kurang lebih untuk ininya sama seperti for atau perulangan yang lainnya. Yang membedakan adalah di sini strukturnya. While ketika i kurang dari sama dengan a, i-nya kan udah dideklarasikan bahwa i-nya 1. Sedangkan kalau di for itu belum dideklarasikan di sini. Hanya di start awalannya pada perulangan. Pada di while ini, while udah dideklarasikan bahwa nilainya 1, kemudian i-nya kurang dari sama dengan a, maka akan berlanjut ke sini, print perulangan dan melanjutkan increment. Kalau for itu incrementnya ada di dalam perulangan for, kalau while itu incrementnya ada di bawah. Kurang lebih hasilnya sama ketika dijalankan. Masukkan banyak perulangan yang diinginkan, misalkan 10, maka dia akan mencetak kalimatnya sebanyak 10 kali gitu, teman-teman. Ini untuk perulangan while. Jadi incrementnya dia di bawah. Ini untuk while. Jadi ketika si variabel i ini belum sesuai dengan a, variabel a yang kita inputkan ini, maka si i ini akan melakukan perulangan terus, melakukan increment.
nilainya bertambah 1 terus hingga nilainya itu sama dengan variabel A yang kita inputkan. Ini untuk while. Kemudian do while. Ini sama ya, seperti sebelumnya. Yang membedakan adalah strukturnya. Di sini ada do, lakukan, atau dilakuin, dilakukan. Jadi pada do while ini dia dilakuin dulu nih, tanpa memandang si while gitu. Jadi dilakuin dulu sekali, baru ditambah i++ atau incrementnya bekerja gitu teman-teman. Seperti yang tadi di PPT, bahwa do while ini dia dilakuin dulu tanpa memandang syaratnya itu benar atau salah. Jadi do while itu minimal dilakukan sekali, kalau while itu 0 kali karena ada syaratnya. While ketika gitu kan teman-teman, itu while. Kalau do while dilakukan dulu baru ketika gitu. Oke, biar nggak bingung langsung aja kita jalanin programnya. Nah, di sini kita masukkan 0 misalnya. Sedangkan 0 itu kan ya bilangan start awalnya lah ya. Kemudian kenapa ini munculnya perulangan ke 1? Karena yaitu tadi do, dilakukan dulu tanpa melihat while-nya gitu teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman masukkan 5 atau 10, dia akan berjalan dengan baik karena dilakukan sekali nih. Nah, setelah dilakukan sekali, dia bakal ngelihat while-nya ketika i-nya itu udah sama dengan A belum. Kalau belum, ya increment-nya akan bekerja gitu, sesuai dengan yang akan kita input. Itu untuk do while. Jadi seperti itu perbedaannya for, while, do while. Kalau for itu sudah jelas sesuai dengan kondisinya, sedangkan kalau while itu juga jelas namun incrementnya di bawah. Sedangkan kalau do while itu dia dilakukan terlebih dahulu namun tidak memandang syaratnya gitu teman-teman. Ini untuk do while sama for. Kemudian ada fungsinya, fungsi break. Di sini main untuk awalan programnya, kemudian kita deklarasiin integer pada variabel i-nya, kemudian ini masuk ke perulangan for-nya. Ada start awalnya, kemudian kondisinya, dan increment-nya untuk break. Nah, di sini break kita contohin aja langsung. Nah, break di sini dia hanya menampilkan satu aja. Kenapa? Karena ketika baru i++ kali dia udah di break. Tapi kalau breaknya dihapus, dia akan berlanjut sampai 10 kali. Karena kan balik ke penjelasan di PPT tadi, fungsi ini untuk memberhentikan perulangan. Namun kalau nggak pakai break, hasilnya seperti ini. Selamat berproses, jangan lupa bahagia. Selamat berproses, jangan lupa bahagia. Nah, ini akan perulangannya akan berjalan terus sampai 10 kali sesuai yang kita setting di programnya gitu. Itu fungsi untuk break. Kemudian ada continue. Continue ini fungsinya untuk melanjutkan. Jadi misalkan di sini ada for, perulangan for. Nah, kemudian ketemu percabangan nih. Nah, di sini kan i-nya sama dengan 1 awalnya. Kemudian i-nya itu bakalan dicari kurang sama dengan 10. Jadi kalau belum nyampe 10, dia akan increment atau i-nya bertambah terus. Nah, kemudian masuk ke kondisi ini nih, if jika i-nya sama dengan 5, maka continue. Nah, nanti 5-nya ini nggak akan ditampilin. Jadi continue ini setelah 5 lanjut ke 6 seperti itu. Jadi untuk memberhentikan perulangan pada yang kelima gitu. Jadi setelah kelima langsung ke 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita compile and run. Nah, hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 5-nya nggak ada. 5-nya nggak ada karena 5-nya itu ada fungsi continue. Jadi diberhentikan dan dilanjutkan pada increment selanjutnya.
Itu untuk fungsi continue. Nah, selanjutnya ada fungsi goto. Goto ini loncat atau gitu teman-teman. Nah, di sini pertama ya biasa include sama int main. Nah, di sini awalannya kita deklarasikan goto label contoh. Nah, ini labelnya bebas, kita bikin namanya apa. Nah, karena ini ada goto, maka nanti print after ghosting ini hilang. Maksudnya hilang itu nggak akan tampil ketika program dijalankan. Kenapa? Karena di sini ada statement goto. Berarti dia akan lari ke label contoh. Label contoh itu apa? Yang ini. Label contohnya ini berarti yang akan ditampilkan adalah ini. Printf C di ghosting, aku pemenangnya. Oke, daripada bingung kita running aja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. C di ghosting, aku pemenangnya. Jadi yang terghosting ini terlewati. Karena ada statement goto sebelumnya. Jadi yang akan tampil C di ghosting, aku pemenangnya. Itu penggunaan goto. Namun kalau goto-nya kita hapus, maka hasilnya seperti ini. Terghostingnya ikut tampil. Terghosting. Nah, di sini nggak ada spasi karena di sini nggak kita setting. Jadi terghosting C di ghosting, aku pemenangnya. Tapi kalau pakai goto, itu tadi hasilnya. Dia akan langsung lompat atau lari ke label contoh. Itu untuk goto. Break punya karakteristiknya masing-masing, continue juga punya karakteristiknya sendiri, goto juga sama seperti itu. Nah, kemudian untuk activity-nya seperti ini, menampilkan perulangan bilangan ganjil genap. Ini menentukan bilangan ganjil atau genap, kemudian ada berapa kalinya. Oke, di sini untuk input outputnya, ini pendeklarasiannya. Kita masuk ke intinya aja karena materinya perulangan. Nah, di sini adalah perulangannya. Ini perulangan untuk bilangan ganjil. For start awalnya, ini awalannya I-nya itu udah dideklarasikan bahwa I-nya bernilai 1, kemudian ini kondisinya. Jika I-nya kurang dari sama dengan bilangan atau yang kita inputkan, maka masuk ke rumusnya nih, bisa dibilang I sama dengan I plus 2. Jadi misalkan I-nya 1, di sini 1, berarti 1 plus 2 sama dengan 3. Dan seterusnya akan begitu. Nanti kalau sudah berarti akan ditampilkan. Nah, baru itu untuk bilangan ganjil. Nah, kalau untuk bilangan genap, ini for I-nya itu dimulai dari yang kedua, karena genap ya, 2. Sedangkan kalau bilangan ganjil itu dimulai dari 1. Nah, I jika kurang dari sama dengan bilangan, maka sama seperti yang bilangan ganjil tadi, si bilangan I-nya ini atau variabel I-nya ini akan ditambah 2. Misalkan ini udah 2 kan, I-nya sama dengan 2. 2 tambah 2 4, berarti bilangan genapnya adalah 4. Seperti itu. Kemudian akan ditampilkan pada printf pada bilangan genap sama bilangan ganjilnya masing-masing angkanya tersebut. Oke, daripada bingung langsung aja kita jalanin. Nah, bilangan ganjil dan genap. Batas bilangannya kita masukkan 20 misal. Nah, di sini dia akan menampilkan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, kenapa? Karena yaitu dari perulangan for-nya itu sendiri. Ini yang bilangan ganjil bisa dilihat dari sini, line 14 sama line 15. Kemudian untuk yang bilangan genap itu bisa dilihat di line 21 dan statement ngeprint di layarnya itu ada di line 22. Ini untuk activity-nya. Teman-teman nanti bisa tambahkan di source code programnya, kasih nama lengkap di sini. Misalkan nama lengkap saya itu Excel Naisar. Nah, di sini nama lengkap kalian. Nama lengkap gitu, teman-teman. Ini untuk activity-nya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya demonstrasikan. Apabila ada yang kurang atau salah kata atau salah demonstrasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.